Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu buat kita semua. Dalam materi video kali ini, Ibu akan melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu materi untuk pameran dan pertunjukan musik ya. Sebelumnya, mungkin Ibu akan membahas sedikit biar kalian ingat kembali, itu mengenai pameran. Nah, pameran di sini, kenapa kita laksanakan? Mengapa pelaku seni harus melakukan pameran terhadap karyanya? Ya, karena pameran itu adalah salah satu acara di mana seseorang seniman menunjukkan karyanya kepada orang banyak. Itu namanya itu adalah mengapresiasi karya. Ya, untuk orangnya itu dikatakan apresiator. Dengan tujuan ini, seniman dapat berkomunikasi dengan orang banyak melalui karyanya. Nah, selain itu, seniman didapati itu mengekspresikan diri dan mengembangkan bakatnya. Kenapa bisa berkomunikasi dengan orang banyak melalui karyanya? Ya, karena pameran itu adalah karya yang dipamerkan, diperlihatkan, bukan orangnya. Ya, beda dengan pertunjukan. Kalau pertunjukan itu adalah karya yang disertakan orangnya yang tampil. Itulah yang membedakan pameran dan pergelaran. Nah, di sini bagaimana cara membuat pameran? Itu ada beberapa langkah, yaitu 7 langkah. Di sini langkah yang pertama itu menentukan tema, menentukan tujuan dari pameran tersebut. Ngapain kita? Kenapa kita melaksanakan pameran ini? Tujuannya buat apa? Itu tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan kita selama belajar atau membuat karya, dan hasil akhirnya itu kita perlihatkan kepada orang banyak. Tidak hanya yang menikmati ada diri kita sendiri, tapi juga orang lain. Karya tidak hanya satu, tapi berbagai macam karya yang kita tampilkan, itu dipamerankan. Itu tujuan kita yang utama ya, untuk menghibur, juga untuk pendidikan juga, bisa mencapai prestasi juga. Itu tujuannya. Yang kedua itu menentukan tema untuk pameran. Temanya apa? Kita membuat pameran harus ada tema, jangan sampai tidak. Apapun kegiatan yang kita lakukan, baik pameran atau pertunjukan, itu harus diutamakan, didahului oleh tema pameran. Temanya mengenai apa? Meningkatkan prestasi kah? Atau hanya sekadar membuat rencana pameran saja, atau hanya hiburan saja? Itu kita harus pahami ya, biar acara kita itu lebih bermutu gitu ya. Yang ketiga itu adalah menetapkan anggota kepanitiaan. Nah, perlu ya panitia orang, karena acaranya besar. Sedikit kecil pun juga harus ada panitia, karena kita nggak bisa melaksanakannya dengan sendiri. Karena beberapa karya yang kita tampilkan, ya, itu perlu panitia. Dan yang keempat itu memutuskan waktu. Kapan kita lakukan? Kapan kita laksanakan kegiatan pameran? Bentrok nggak dengan pelajaran? Bentrok nggak dengan KBM-nya? Kalau kita laksanakan di sekolah, kalau pameran di sekolah. Kalau pamerannya orang umum, yaitu tujuannya apakah 17-an kah? Di waktu apakah gitu ya, tahun baru kah? Ya, atau di ulang tahunnya siapa? Gitu. Kalau yang pameran. Dan yang berikutnya, itu langkah yang kelima, itu memutuskan tempat pameran. Di mana kita laksanakan? Di sekolah atau di luar? Ya. Dan yang keenam itu menyusun urutan acara. Siapa-siapa yang akan bicara lebih awal dulu, setelah itu apa? Setelah itu bagaimana lagi? Apalagi? Nah, kapan di hari harinya itu? Di terakhir kah ada penutupnya? Dan yang terakhir itu menggalang dana dengan sponsor. Sponsor ini penting. Itu adalah tombak untuk bisa melancarkan acara kita, karena berhubungan dengan dana ya. Itu sponsor itu adalah perusahaan-perusahaan yang mau memberikan dana membantu acara ini demi kelancarannya dengan mengeluarkan dana atau barang yang berhubungan dengan PT-nya gitu ya, untuk dipromosikan. Itu sebuah iklan gitu ya. Itu. Jadi cara membuat pameran itu ada 7 langkah. Yang pertama menentukan tujuan, yang kedua adalah tema, yang ketiga itu menentukan panitia, 4 memutuskan waktu kapan dilaksanakan, yang kelima menentukan tempat,
dan menyusun acara, serta yang ketujuh itu menggalang dana dengan sponsorship. Dihafallah, diingatlah materi. Kita lanjutkan. Jenis jenis sebutkan dan jelaskan kritik-kritik karya seni rupa. Kritik karya seni rupa itu ada beberapa tingkat. Yang pertama itu kritik jurnalistik. Kalau kita dengar kata jurnalis, itu adalah kritik yang sifatnya formal, ya. Sifatnya formal secara publik yang terbuka dan berbentuk detail. Kritik yang disampaikan dengan terbuka secara publik dan disampaikan dengan detail. Teliti banget ini. Harus jelas apa yang harus kita kritikin, gitu ya. Jangan sampai kita bisanya mengkritik tapi kita sendiri nggak tahu apa yang harus kita omong. Contoh diri kita sendiri pun juga ngerti, salah kaprah. Yang kedua itu kritik populer. Kritik yang disampaikan secara terbuka dan bersifat umum. Populer itu umum, banyak orang yang tahu materi ini. Yang ketiga itu kritik ekspresif. Kritik itu yang ekspresif itu adalah kritik yang bertujuan menilai sesuatu untuk menyampaikannya. Penyampaiannya berkualitas, yang bermutu, tidak asal mengkritik. Ya, itu adalah kritik ekspresif. Dan dilanjutkan oleh kritik ilmuwan. Nah, kritik ilmuwan ini berilmu tinggi. Ada landasan hukum kita melaksanakan mengkritik itu, itu berkeilmuan, pengetahuannya yang tinggi, mengerti tentang sesuatu yang akan kita kritik. Dan terakhir itu adalah kritik ke pendidikan. Kritik ke pendidikan itu mengkritik tapi menunjang pendidikan atau meningkatkan kualitas ilmu yang akan kita kritikin tersebut. Sebagai apa? Sebagai bahan pelajaran buat orang yang akan kita mengkritik. Itu jelaskan dari bentuk jenis kritik-kritik dari karya seni. Terus kita lebih kurang untuk pameran itu seperti tadi kritiknya, tingkatan kritiknya, materinya apa saja. Nah sekarang masuk ke video materi berikutnya yaitu pertunjukan musik. Pameran dan pertunjukan itu selalu sejalan, ya, selalu beriringan karena lebih kurang itu karyanya hampir teknisnya sama, mempertunjukkan, memperlihatkan ke orang banyak dari karya-karya yang membuat karya yang menciptakan karya tersebut. Cuman apa yang membedakan tadi yang itu bahas yaitu pameran itu adalah karyanya yang dipamerankan itu benda mati, tapi kalau pertunjukan adalah seni itu disampaikan oleh orangnya langsung. Ya. Nah sekarang pertunjukan musik. Apa itu? Pertunjukan musik adalah suatu pertunjukan yang mementaskan musik yang bagus untuk dinikmati dan membuat hati banyak orang menjadi senang dan terhibur. Itulah seni. Ya. Tidak hanya musik saja, rupa pun juga, tari pun juga, teater pun juga. Yang penting apa yang kita karyakan bikin orang senang. Itu adalah seni. Itu karya seni. Kita lanjutkan. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis musik. Jenis musik itu ada 4. Mulai dari yang satu juga boleh digunakan. Kalau hanya satu orang itu adalah pertunjukan. Hanya satu orang saja yang menyanyi. Dan disampaikan lewat nada misalnya gitar yang dia ambil. Tapi kalau nggak bisa menggunakan sambil menggunakan alat juga nggak apa-apa. Yang penting dia menyanyi sendiri gitu. Dan kita ada tambahan lagi misalnya ada beberapa orang. 2 berarti kuartet, trio 3, duet, trio dan kuartet. Dan pertunjukan kelompok terbatas itu. Dan untuk mau rame lagi itu adalah kelompok. Tapi kelompok itu umumnya menggunakan alat musik dengan listrik, itu pertunjukan elektrik namanya. Dan yang terakhir itu kalau lebih banyak lagi dalam satu jenis alat musik saja sampai ada 10 orang yang menggunakannya. Apalagi beberapa alat musik yang digunakan sampai ada 50 orang yang tampil dalam menggunakan alat tersebut, ya. Itu namanya pertunjukan orkestra. Ya. Itulah jenis-jenis alat musik. Yang satu musik tunggal, yang kedua adalah
kelompok terbatas, yang ketiga adalah pertunjukan elektrik, dan yang keempat pertunjukan orkestra. Di sini ibu membuat adalah menurut yang banyak dulu sampai ke yang sendiri atau tunggal. Ya. Kita lanjutkan. Bagaimana cara membuat pertunjukan? Kita harus punya teknis ya dalam membuat pertunjukan. Satu, membentuk tim panitia. Nah, tadi di pameran pun juga perlu panitia. Nah, pertunjukan apalagi perlu panitia karena menggunakan panggung, lighting, banyak orang yang akan terlibat di sana. Dan peralatan-peralatannya pun juga ya, itu perlu panitia. Yang kedua itu menentukan kolaborasi dengan tim. Nah, menentukan kolaborasi ke campuran antara tema dengan orang yang akan menyanyikan tersebut. Seperti apa bentuknya? Ya. Yang ketiga, menyeleksi lagu instrumen yang akan digunakan. Perlukah diseleksi? Perlu. Jangan asal menyanyi. Lagu yang dinyanyikan nggak ada kelihatan tujuan dan utamanya itu apa. Jadi mutunya tidak ada. Akan dinilai orang, ya, karya kita, acara kita itu bermutu. Yang keempat itu membuat jadwal latihan. Perlukah latihan? Perlu, sangat-sangat perlu. Jangan sampai mau latihan, mau nyanyi itu tidak latihan. Nah, mau jadi apa karya kita? Yang kelima itu menggabungkan seluruh unsur-unsur musik. Nah, unsur seni rupa ada garis, bentuk, bidang, warna, tekstur, gelap terang. Ya. Tapi kalau musik itu nada, ya, suara, irama. Nah, gitu. Yang keenam itu merancang kostum. Nah, kostum tidak kalah penting juga ya. Kostum itu adalah sesuaikan dengan tema kita menyanyi. Jangan nggak memikirkan kostum ya kita menyanyi. Jadi jelek nantinya karya kita. Ya, kita nggak ditonton orang-orang malas melihat kita. Kita aja kostumnya asal-asalan, ya, nggak menarik. Tidak terlalu wah pun juga nggak apa-apa, masih pantas saja. Yang penting sesuai dengan tema lagu yang kita nyanyikan, yaitu tentang kostum. Dan yang berikut yang ketujuh itu memeriksa properti yang akan digunakan. Properti itu adalah peralatan, sound system, alat-alat musik, listriknya, panggungnya, lightingnya, yaitu lampu kalau kita gunakan di malam hari. Itu sangat perlu ya properti. Ada penitia khususnya. Dan yang kedelapan yaitu baru di hari H pelaksanaan pertunjukan musik. Nah, ini keamanan yang sangat penting ini dalam pelaksanaan pertunjukan musik di sini. Ya, sudah bagaimana cara membuat pertunjukan, ada 8 langkah yang kita perhatikan di sini ya. Satu, pembentukan tim panitia. Kedua, menentukan kolaborasi antara tema. Ketiga, itu menyeleksi lagu instrumen yang akan digunakan. Yang keempat, membuat jadwal latihan. Kelima, menggabungkan seluruh unsur-unsur musik. 6, merancang kostum. 7, memeriksa properti yang akan digunakan. 8, pelaksanaan pertunjukan musik. Ya. Dari yang kedelapan itu, Ibu rasa cukup dalam pembuatan pertunjukan musik ya. Nah, sekarang manfaatnya kita membuat musik itu apa sih? Nah, ada 4 di sini. Yang satu, media apresiasi. Itu apresiasi itu memberikan penghargaan kepada orang yang membuat karya. Itu manfaatnya. Menjadi penyemangat pembuat karya tersebut. Gitu ya. Atau menjadi tolak ukur kemampuannya dalam membuat karya. Ya. Itu media apresiasi. Yang kedua itu media pengembangan bakat. Dengan latihan, dengan membuat karya dan membuat karya lagi dan terus dan menerus sehingga mengembangkan bakat. Tempat di mana bakat itu adalah tempat di mana seorang meningkatkan kreativitasannya. Gitu. Semakin mahir, semakin sering ya semakin mahir lah kita membuat sebuah karya. Ya. Yang ketiga, media ekspresi. Apa itu media ekspresi? Yaitu memberikan ungkapan batin kita, hati kita kepada karya tersebut. Berkomunikasi kitanya kepada karya. Dan yang keempat itu adalah media komunikasinya. Apa media komunikasi? Apa yang terasa buat kita? Apa yang harus kita sampaikan, kita ungkapkan kepada sebuah karya. Jadi itulah manfaat-manfaat dari sebuah pertunjukan. Yang pertama itu media apresiasi, yang kedua mengembangkan bakat,
seseorang dalam membuat karya tersebut. Yang ketiga, media ekspresi, menuangkan sedih atau tidaknya, senangnya eh, dalam hati kita itu kepada sebuah karya. Dan yang keempat itu adalah media komunikasi, apa pesan kita yang kita sampaikan kepada karya. Dan yang kita lanjutkan lagi, ini masuk kepada apa sajakah langkah-langkah dalam mengkritik dari sebuah musik. Nah, ini sekarang kalau sudah tampil, kita mulai menilai karya, mengapresiasi karya. Langkah-langkahnya itu apa? Tidak asal hanya kita mengkritik karya ya, gitu. Tapi kita harus tahu ilmunya. Satu, kritik disusun dengan kata yang sopan dan jelas. Jangan asal ngomong, jangan bikin sakit hati orang. Kalau kita bicara mengkritik mah enak. Tapi kalau kita tidak sopan, tidak santun, orang nggak akan menghargai kita. Kita harus perlu kata yang sopan dan jelas. Kemana tujuan kita mengkritik tersebut? Jangan cari alasan kekurangan orang lain. Itu yang harus kita ketahui ya. Yang kedua, tidak disampaikan dengan emosi. Jadi mohon dengan sangat mengkritik itu dengan hati yang legowo, dengan bijak, sehingga kita dihargai. Apa yang kita lakukan itu itulah gambaran diri kita. Kalau kita temperamen, kita emosional, ya seperti itulah. Jangan sampai melihatkan kejelekan kita kepada orang. Yang ketiga itu memberikan solusi untuk ke depannya. Nah, ini yang baik. Kita bisa mengkritik orang, tapi kita pun juga memberikan solusi seharusnya. Kalau kita mengkritik, tapi kita nggak ngerti apa yang maunya kita, ya susah. Ya, tidak bisa hanya mengkritik saja, tapi kalau bisa solusinya pun apa, biar orang senang kepada kita. Orang uh, akan menghargai kita. Ya. Yang keempat itu ungkapan kritik menjadi dasar analisis karya seni. Nah, ungkapan kritik menjadi dasar analisis karya tersebut. Nah, itulah dasar-dasar dalam ilmu mengkritik ya. Harus kita gunakan hal seperti itu. Satu, disusun dengan kata yang sopan dan jelas arahnya kemana. Yang kedua, tidak disampaikan dengan emosional. Harus sabar, bijak. Yang ketiga itu memberikan solusi untuk kedepannya seperti apa lebih baik. Biar kita bisa membangun hidup yang lebih baik lagi, ya, ilmunya kita, ilmu orang yang menciptakan. Dan yang keempat itu ungkapan kritik menjadi dasar analisis karya seni. Nah, itulah karya-karya kita dalam ilmu pertunjukan musik dan tidak lebih kurang juga kepada kegiatan pameran. Itulah hal-hal yang harus kita pelajari di pertemuan ini dalam materi pertunjukan musik. Dan tak lupa juga kalian juga mempelajari ilmu berpameran. Karena pameran dan pertunjukan itu sejoli, sama tujuannya untuk memamerkan karya, untuk menunjukkan karya kepada orang banyak sehingga orang senang terhadap apa yang kita sampaikan tersebut. Itulah materi yang Ibu sampaikan dalam video ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Terima kasih buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.